Assalamualaikum ayah bunda di channel Cerita Rakyat. Setiap kehidupan pasti ada ujian. Bayangkan 10 tahun seorang wanita menanti hadirnya buah hati. Setiap malam bersujud, setiap pagi menelan pil pahit, hanya demi satu harapan kecil. Tapi saat takdir hampir menyentuh doanya, justru sahabat terdekat yang menghancurkan semuanya. Suaminya diam-diam menyemai benih di rahim wanita lain, dan wanita itu adalah sahabatnya sendiri. Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu kita selalu bersyukur atas hidup. Sudah 10 tahun Dina dan Raka menikah. Rumah tangga mereka terlihat harmonis di mata orang luar. Dina adalah guru TK yang lemah lembut dan penyabar, sedangkan Raka bekerja sebagai pegawai di kantor swasta. Mereka tinggal di rumah kecil yang bersih di pinggiran kota Bekasi, dikelilingi tanaman-tanaman pot yang Dina rawat sendiri setiap pagi. Namun di balik senyum dan canda yang mereka tunjukkan ke tetangga, ada luka yang tak pernah sembuh. Mereka belum juga dikaruniai keturunan. Setiap kali melihat anak kecil lewat di depan rumah, hati Dina terasa tertusuk. Doanya tak pernah putus setiap malam, memohon pada Allah agar diberi keajaiban, walau satu kali saja. Dina sudah menjalani berbagai pengobatan. Mulai dari terapi herbal, akupuntur, hingga program bayi tabung. Tabungan mereka habis. Tapi harapan itu belum juga datang. Sementara Raka selalu berkata lembut, mungkin belum rezeki, sayang. Sabar, ya. Tapi bukan itu yang menyakitkan. Yang paling menusuk adalah tatapan orang-orang. Mertua yang diam-diam menyindir, tetangga yang bergosip, dan keluarga besar yang selalu menanyakan hal yang sama di setiap acara kumpul. Kapan punya anak, Din? Hanya satu orang yang selalu ada untuknya, selain Raka. Namanya Nia. Sahabat dekat sejak kuliah. Nia sudah seperti saudara sendiri. Ia tahu betul semua perjuangan Dina. Dari nangis diam-diam, hingga gagal lagi dan lagi saat tes Pak hanya menunjukkan satu garis. Nia sering datang ke rumah, membawa makanan atau sekadar menemani Dina ngobrol. Bahkan dia ikut menemani ke dokter saat Raka tidak bisa mengantar. Wajahnya ceria, suaranya hangat, dan selalu memberi semangat. Tenang, Din. Kamu pasti bisa jadi ibu. Allah itu sayang banget sama orang sabar kayak kamu. Dina tersenyum. Tapi tak pernah tahu bahwa semakin hari, Nia makin sering datang. Terlalu sering. Bahkan ketika Dina sedang tidak di rumah. Satu sore, Dina pulang lebih awal karena sekolahnya mengadakan acara hanya setengah hari. Saat membuka pintu rumah, ia mendengar tawa dari dalam. Suara Raka. Dan suara Nia. Dina mematung sejenak. Jantungnya berdetak lebih cepat. Bukan karena rasa cemburu, tapi karena rasa aneh yang tak bisa dijelaskan. Ketika masuk ruang tengah, ia melihat Nia dan Raka duduk di sofa. Terlalu dekat. Terlalu santai. Saat Dina muncul, keduanya sontak berdiri. Wajah Raka sedikit panik, sementara Nia langsung tertawa. Din, kamu pulang cepet banget. Aku tadi cuma mampir. Bantuin Raka pilih hadiah buat kamu. Dia tadi bingung, mau kasih kejutan katanya. Dina tersenyum, meski hatinya bergetar. Hadiah? Kejutannya? Raka ikut tersenyum, meski canggung. Iya, sayang. Aku mau kasih kamu boneka domba, yang kamu suka itu. Tapi gak jadi beli. Habisnya aku bingung, yang mana yang kamu belum punya. Dina hanya mengangguk, lalu masuk ke kamar. Menutup pintu perlahan. Di balik pintu, air matanya jatuh tanpa suara. Ia tidak ingin berprasangka. Tapi naluri perempuan tidak pernah bohong. Malam itu, Dina duduk di pinggir ranjang. Lampu kamar temaram, hanya menyisakan cahaya samar dari lampu meja di sudut ruangan. Ia memegang buku doa yang sudah lusuh, lembar-lembarnya mulai menguning. Di sampingnya, sajadah tergelar, basah oleh air mata yang belum sempat mengering. Ya Allah, kalau aku belum pantas jadi ibu, beri aku hati yang lapang. Tapi jika memang engkau takdirkan aku untuk merasakan pelukan seorang anak, aku mohon, jangan terlalu lama. Ya Rob. Air matanya jatuh satu-satu, tapi ia segera menghapusnya sebelum Raka masuk. Dina tidak ingin Raka melihatnya lemah. Sejak awal,
Ia selalu berusaha terlihat kuat, meski hatinya remuk berkali-kali. Beberapa saat kemudian, pintu kamar terbuka perlahan. Raka muncul dengan segelas susu hangat di tangan. Ia duduk di sebelah Dina, memandang wajah istrinya yang sembab tapi tetap terlihat lembut. "Nih, sayang, biar tidurnya nyenyak." Dina tersenyum kecil, menerima gelas itu. "Makasih ya." Raka mengelus punggungnya, lalu berkata, "Nia tadi cuma mampir sebentar, kok. Dia lihat kamu share status galau soal promil yang gagal lagi, terus katanya pengen nemenin." Dina hanya mengangguk. Ia tidak ingin membahas itu. Tapi ada yang mengganjal di hatinya. Mengapa Nia bisa tahu duluan soal promil yang gagal? Bukankah dia belum cerita ke siapa-siapa? Beberapa hari berlalu. Dina mencoba mengusir rasa curiga yang terus tumbuh di dalam dirinya. Ia sibuk di sekolah, mencoba fokus mendidik anak-anak muridnya yang lucu-lucu. Tapi setiap kali pulang ke rumah, hatinya selalu gelisah. Nia makin sering datang. Kadang mengantar makanan, kadang hanya untuk sekadar duduk menonton sinetron di ruang tamu. Tapi entah kenapa, setiap kali Dina ke dapur sebentar, atau ke kamar mandi, ia selalu merasa ada bisik-bisik yang cepat terhenti saat ia kembali. Suatu hari, saat sedang mencuci piring, Dina melihat bayangan dari cermin dinding dekat dapur. Nia dan Raka sedang tertawa pelan. Nia menyentuh lengan Raka sebentar, lalu tertawa lagi. Raka tidak menepis, malah ikut tertawa. Dina menggenggam spons cucian lebih keras. Tapi ia tetap tersenyum saat kembali ke ruang tamu. Nia, kamu udah makan belum? Aku masak sop ayam." Nia berdiri cepat. "Wah, aku harus pulang sekarang. Nanti lain kali aja ya cobain sopmu." "Cepet banget, tumben," sahut Dina, menatap sahabatnya itu dengan pandangan samar. "Yah, tadi cuma numpang lewat aja, kok." Setelah Nia pulang, Dina masuk ke kamar. Ia membuka ponsel Raka diam-diam saat suaminya sedang mandi. Tak ada chat mencurigakan. Tapi satu hal yang membuat dadanya terasa sesak. Nama Nia tidak ada di daftar kontak. Padahal ia yakin, dulu Nia ada. Besok paginya, Dina menemani Raka kontrol ke rumah sakit. Mereka berdua diminta dokter untuk tes ulang sebelum mencoba program bayi tabung kembali. Kali ini, Dina meminta hasilnya dicetak dan diserahkan ke tangannya sendiri. 2 hari kemudian, Dina mengambil hasil itu sendirian. Ia duduk di bangku lorong rumah sakit, membuka map hasil laboratorium, dan menemukan satu kata yang menghantam jantungnya. Azoospermia total. Tidak ada sel sperma sama sekali. Dina menggigil. Tangan gemetaran memegang kertas itu. Dokter bilang, kondisi ini sudah sejak dulu. Hampir tidak ada kemungkinan untuk hamil secara alami. Bahkan program bayi tabung pun akan sangat sulit dilakukan. Keringat dingin mengucur dari pelipisnya. 10 tahun. Selama ini, ia yang disuruh berjuang. Ia yang berkali-kali minum jamu pahit. Ia yang berkali-kali suntik hormon, cek darah, minum vitamin. Ia yang dituduh kurang sabar, kurang tawakal, kurang berusaha. Tapi kenyataannya, Raka yang mandul. Dan tak pernah sekalipun Raka mengaku soal ini. Dina pulang dengan langkah gontai. Di dalam angkot, ia duduk diam memeluk map hasil lab itu seperti memeluk mayat harapan. Air matanya tak terbendung lagi. Ia menutup wajah dengan jilbabnya, menahan isak di tengah hiruk-pikuk suara klakson dan para penumpang. Sesampainya di rumah, ia langsung masuk kamar. Mengunci pintu, lalu menangis sejadi-jadinya di bawah selimut. Sore itu, Raka pulang dengan wajah biasa. Ia masuk kamar dan mendapati istrinya tidur membelakangi. "Sayang, kamu gak apa-apa?" Dina diam. Raka menyentuh bahunya. "Maaf ya, aku gak sempat nemenin tadi ambil hasil lab." Dina menoleh perlahan. Wajahnya sembab. "Apa kamu tahu hasilnya, Kak?" Raka terdiam sebentar, lalu menunduk. "Iya, tapi aku gak mau kamu sedih. Makanya aku pikir, ya udah kita fokus ke promil kamu aja, siapa tahu ada keajaiban." Dina menatap mata suaminya. Untuk pertama kali, ada luka dalam yang tak bisa ia tutupi. "Berarti, dari awal kamu udah tahu." Raka mengangguk pelan. "Dan kamu tetap biarin aku yang terus berjuang sendiri? Kamu tetap biarin aku yang disalahin semua orang?"
Kamu gak pernah cerita, gak pernah jujur, bahkan ke aku, istrimu sendiri. Raka tercekat. Maaf, aku takut kamu ninggalin aku. Dina menggeleng lemah. Ia tidak marah, tidak berteriak. Tapi diamnya lebih mengerikan daripada ribuan kata. Ia hanya berjalan ke jendela, membuka gorden perlahan, memandang langit sore yang mulai berwarna jingga. Kak, selama ini aku cuma minta satu hal dari kamu. Kejujuran. Itu aja. Raka tidak menjawab. Ia keluar kamar. Dina duduk di kursi dekat jendela. Lalu mengambil hasil lab itu, menyimpannya di dalam laci kecil. Besoknya, Nia datang lagi. Membawa kue donat dan kopi favorit Dina. Tapi saat Nia masuk, Dina tidak menyambut dengan pelukan seperti biasa. Ia hanya duduk di kursi ruang tamu, memandang Nia dari kejauhan. Kamu kenapa, Din? Sakit ya? Dina menggeleng. Aku baik-baik aja. Kamu sendiri gimana? Nia tersenyum canggung. Capek sih, akhir-akhir ini sering mual. Tapi mungkin kecapean aja. Dina mengangguk. Tatapannya tajam, namun tenang. Mual ya. Udah telat datang bulan belum? Wajah Nia berubah. Iya sih, tapi belum sempat tes. Dina mengangguk pelan. Ia berdiri, lalu memeluk Nia. Pelukan yang dingin. Pelukan terakhir. Sejak hari itu, hubungan Dina dan Nia tidak lagi sama. Meskipun Dina tetap tersenyum dan melayani seperti biasa saat Nia datang ke rumah, namun hatinya sudah tak lagi percaya sepenuhnya. Rasa curiga yang semula hanya sebutir debu kini berubah menjadi batu tajam yang menusuk dada. Dina bukan wanita pencemburu, tapi ia wanita yang mengandalkan firasat. Dan firasat itu semakin hari semakin mengganggunya. Nia masih sering datang ke rumah, membawa makanan, hadiah, bahkan sesekali membawakan pakaian-pakaian lucu untuk calon anak Dina, seolah-olah mereka sedang menyiapkan kelahiran yang tidak kunjung tiba. Namun Dina tahu, ada yang disembunyikan. Bukan sekadar rahasia kecil, melainkan sesuatu yang cukup besar untuk membuat langit runtuh jika terbuka. Suatu malam, Raka pulang lebih lambat dari biasanya. Padahal sebelumnya dia bilang akan pulang cepat, karena ada jadwal makan malam bersama. Dina menunggu sambil membaca novel di ruang tamu. Jam menunjukkan pukul 9:15. Ketika Raka akhirnya tiba, ia tampak gugup. Hujan tadi, macet, ujarnya singkat. Bajunya sedikit kusut, ada bekas lipstik samar di kerah. Bukan warna lipstik Dina. Dina berdiri pelan, berjalan ke dapur. Ia menyiapkan makan malam seperti biasa. Tapi malam itu, ia tak bicara apa-apa lagi. Pagi harinya, Dina berangkat lebih cepat ke sekolah. Tapi sebelum itu, ia mampir ke toko fotokopi untuk menyalin hasil lab milik Raka. Ia menyimpan satu salinan di dompet. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk berjaga-jaga. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa. Namun Raka mulai sering sibuk, sering keluar kota, sering meeting mendadak. Padahal Dina tahu benar jadwal kerja suaminya. Ia mulai mencatat diam-diam hari dan jam ketika Raka bilang, lembur, dan membandingkannya dengan waktu-waktu Nia tidak bisa dihubungi. Hasilnya mengejutkan. Dari 5 kali Raka pulang telat, 3 kali Nia juga tiba-tiba tidak muncul di kantor tempatnya mengajar les anak-anak. Dina mulai mengamati, mengumpulkan tanda. Ia bahkan mencatat plat nomor mobil Nia yang suatu sore terparkir jauh di ujung gang rumahnya. Padahal Nia bilang sedang di luar kota. Satu siang, Dina sengaja pulang lebih cepat. Ia mematikan ponsel agar seolah tidak bisa dihubungi. Saat masuk rumah, ia mendapati ruang tamu kosong. Tapi ada sepasang sandal wanita di teras. Sandal yang bukan miliknya. Ia menahan napas, lalu mendekati kamar. Pintu kamar tertutup. Tapi dari dalam terdengar suara-suara samar. Bukan suara tawa. Bukan pula obrolan biasa. Dina berdiri mematung di depan pintu. Tangannya gemetar saat menyentuh gagang. Namun ia tidak membukanya. Ia hanya berdiri, lalu perlahan mundur. Masuk ke dapur. Dan menangis dalam diam. Beberapa menit kemudian, pintu kamar terbuka. Raka keluar, lalu menyusul Nia yang pura-pura menyisir rambut di depan cermin ruang tamu.
Kamu udah pulang. Din? Maaf ya tadi kita istirahat di kamar. Nia katanya pusing, jadi aku suruh baring sebentar, ucap Raka sambil mencoba tersenyum. Dina menatap Nia. Wajah Nia merah padam. Ia tersenyum gugup. Maaf ya, Din. Aku gak enak badan banget tadi. Dina hanya mengangguk. Lalu masuk ke kamar mandi. Mengunci diri. Dan muntah. Hari itu, dunia dalam dirinya mulai retak lebih besar. Ia mencoba mengingat semua kebaikan Nia. Semua cerita semasa kuliah. Semua pelukan dan air mata yang pernah mereka bagi. Tapi kini, semua terasa hampa. Nia bukan hanya sahabat. Ia adalah saksi bisu dari setiap doa yang Dina panjatkan. Ia adalah tempat curhat paling setia. Tapi kini, wanita itu berdiri di rumahnya, mengenakan parfum mahal, dan masuk ke kamar yang selama ini hanya ia dan suaminya tempati. Malamnya, Dina duduk di depan cermin. Ia menatap wajahnya sendiri. Kerutan di sudut mata. Pipi yang semakin tirus. Tapi bukan karena usia. Karena lelah. Karena kecewa. Karena pengkhianatan. Ya Allah kuatkan aku, bisiknya lirih. Beberapa minggu berlalu. Nia mulai jarang muncul. Ia sering menghindar saat Dina ajak bertemu. Bahkan saat ulang tahun Dina pun, Nia hanya mengirim pesan singkat tanpa hadiah. Maaf, Din. Aku kurang enak badan. Semoga kamu sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Dina membaca pesan itu dengan tatapan kosong. Ia tahu benar gaya bicara Nia. Dan pesan itu terasa seperti ucapan orang asing. Tidak ada pelukan. Tidak ada suara. Hanya teks dingin. 2 hari kemudian, Dina melihat Nia secara tak sengaja di apotek dekat sekolah. Ia mengenakan masker dan hoodie. Tapi bentuk tubuhnya sudah tak bisa disembunyikan. Perutnya membuncit. Seperti wanita hamil 5 bulan. Dina menghampiri. Nia? Nia kaget. Ia langsung menunduk. Din, aku. Beli vitamin ibu hamil? Tanya Dina pelan, namun tegas. Nia mencoba tersenyum. Iya, aku gak sengaja, ini juga belum sempat cerita. Kamu udah nikah? Tanya Dina, menatapnya tajam. Nia tak menjawab. Ia menggigit bibir, lalu tiba-tiba air matanya mengalir. Dina berdiri diam. Tidak marah. Tidak juga histeris. Hanya hening. Seolah segala ucapan tak lagi cukup untuk menggambarkan rasa sakit itu. Nia berbisik, maafin aku, Din. Dina menarik napas panjang. Lalu melangkah pergi tanpa berkata apa-apa. Sepanjang perjalanan pulang, Dina menangis. Tapi bukan seperti biasanya. Bukan karena kehilangan harapan. Tapi karena kehilangan kepercayaan. Untuk pertama kali, ia merasa benar-benar sendirian di dunia ini. Sampai di rumah, Raka belum pulang. Dina duduk di meja makan. Menatap kursi di depannya yang kosong. Lalu mengeluarkan salinan hasil lab dari dompetnya. Ditaruh di meja. Ia tahu, malam ini ia akan menanyakan semuanya. Tanpa tangis. Tanpa emosi. Hanya ingin mendengar satu hal, kebenaran. Tapi takdir berkata lain. Saat Raka pulang, ia justru membawa setangkai bunga. Memberikannya sambil berkata, aku pengen kita mulai lagi dari awal. Dina tersenyum tipis. Ia berdiri, lalu berjalan ke arah kamar. Tanpa mengambil bunga itu. Raka heran. Kamu kenapa? Dina menoleh. Nanti malam, kita bicara. Malam itu, langit Bekasi diguyur hujan deras. Angin mengetuk jendela seperti irama duka. Dina duduk di ruang tengah, mengenakan mukena putih, wajahnya masih basah usai sholat Isya. Raka duduk di depannya. Tak ada tawa. Tak ada senyum. Dina membuka laci, mengeluarkan salinan hasil lab, lalu meletakkannya di meja. Aku udah tahu, Kak. Raka terpaku. Matanya langsung menunduk. Kamu tahu apa artinya ini? Tanya Dina, dengan suara pelan namun tajam. Raka terdiam. Artinya, kamu gak mungkin punya anak. Raka menelan ludah. Matanya mulai berkaca. Tapi, aku takut kehilangan kamu. Aku takut kalau kamu tahu, kamu bakal ninggalin aku. Dina menggeleng pelan.
Aku gak marah karena kamu mandul. Kak, aku marah karena kamu bohong. Kamu biarin aku dihina. Kamu biarin aku merasa gagal. Kamu biarin aku berjuang sendiri. Padahal kamu tahu jawabannya. Air mata Raka jatuh. Tapi Dina hanya duduk diam. Menatap suaminya yang selama ini ia cintai setulus hati. Kamu tahu Nia hamil? Tanya Dina kemudian. Raka menunduk lebih dalam. Lalu mengangguk perlahan. Dina memejamkan mata. Dia sahabatku. Kak, dia tahu semua tentang kita, tentang aku dan kamu tega. Raka hanya bisa berkata, maaf. Tapi kata maaf malam itu, terdengar seperti debu yang tak mampu membersihkan luka yang sudah terlalu dalam. Pagi itu hujan turun perlahan, membasahi kaca jendela rumah Dina. Udara dingin menyelinap ke dalam kamar, namun yang terasa menusuk bukanlah angin dari luar, melainkan keheningan di dalam hati yang tak bisa dihangatkan oleh selimut manapun. Sejak pengakuan Raka semalam, Dina seperti berjalan dalam ruang kosong. Ia melihat rumah yang dulu penuh tawa kini, hanya menyisakan bayang-bayang. Meja makan yang biasa digunakan untuk bercanda, kini hanya menampung piring dingin tanpa suara. Dina duduk di ruang tamu, menatap map hasil laboratorium yang kembali ia buka. Tulisan, Azoospermia total. Itu terasa seperti cap kematian atas semua harapannya selama ini. Ia tak lagi menangis. Air matanya seolah sudah kering. Yang tersisa hanyalah hati yang retak-retak seperti kaca pecah. Beberapa hari Dina memilih diam. Ia tidak bicara banyak pada Raka. Suaminya itu pun tak banyak bertanya. Mereka hanya hidup seperti dua orang asing dalam satu rumah. Makan masing-masing, tidur dalam kamar yang sama tapi tanpa lagi berbicara. Dina mulai mencatat sesuatu di buku kecilnya. Daftar kejujuran. Ia menulis semua momen di mana ia merasa dibohongi, dimanipulasi, atau ditinggalkan sendirian. Ia tidak tahu untuk apa ia menulis semua itu. Tapi baginya, menuliskan rasa sakit membuatnya sedikit lebih kuat. Satu siang, Dina mendatangi rumah sakit sendirian. Ia membawa kembali salinan hasil laboratorium Raka. Tapi kali ini, ia tidak hanya membawa bukti. Ia ingin mendengar langsung dari mulut dokter. Bu Dina benar. Ini hasil dari suami ibu. Dan seperti yang tertulis, beliau mengalami kondisi azoospermia total. Kami sudah menjelaskan juga waktu itu. Seharusnya program bayi tabung pun tidak dapat dilakukan tanpa donor, ujar dokter dengan hati-hati. Dina mengangguk pelan. Kalau begitu, berarti dari awal, saya tak pernah punya peluang bukan? Dokter menatapnya iba. Secara medis, ya. Tapi saya tahu, ibu sudah berjuang sangat luar biasa. Dina keluar dari ruangan dengan langkah mantap. Bukan karena ia sudah baik-baik saja, tapi karena luka itu tak lagi bisa ditutupi. Dunia dalam dirinya telah runtuh, dan ia harus membangun ulang semuanya dari awal. Sesampainya di rumah, Dina membuka lemari dan mengeluarkan satu kotak besar yang selama ini ia sembunyikan di bawah tempat tidur. Isinya adalah semua hasil tes pak yang pernah ia coba. Puluhan batang putih dengan garis satu. Beberapa bahkan sudah berkarat, namun ia simpan semua. Kini ia tahu, semua itu bukan karena ia kurang subur. Bukan karena ia tidak layak jadi ibu, tapi karena suaminya tidak pernah jujur sejak awal. Dan ia dibiarkan berjuang dalam kebodohan yang disengaja. Sore harinya, Raka pulang lebih cepat. Ia membawa sebungkus makanan dari luar dan mencoba bersikap biasa. Aku beliin pempek favorit kamu, katanya sambil tersenyum. Dina tidak menjawab. Ia hanya menatap ke arah luar jendela, memandangi langit yang berubah kelabu. Kak, panggilnya pelan. Iya. Raka mendekat, duduk di sampingnya. Kenapa kamu gak pernah bilang dari awal kalau kamu gak bisa punya anak? Raka menunduk. Aku takut. Takut kamu ninggalin aku. Takut kamu kecewa. Takut kamu malu di depan keluarga kamu. Dan karena takut itu, kamu bohong? Bukan cuma bohong soal penyakit kamu, tapi juga soal Nia. Raka terdiam. Dina menarik napas dalam. Dia hamil, Kak. Dan kamu tahu itu. Raka mengangguk pelan. Matanya mulai berkaca. Siapa lagi kalau bukan kamu? Tanya Dina, suara gemetar. Aku hilaf, awalnya cuma ngobrol. Dia sering curhat soal mantannya. Soal kesepian, aku juga lagi stres dan...
Dan kamu tidur dengan sahabatku sendiri, potong Dina. Raka tak menjawab. Tapi diamnya cukup untuk jadi jawaban. Dina berdiri. Matanya menatap tajam. Selama ini kamu bilang sayang. Tapi nyatanya kamu tega menghancurkan aku dari dua sisi. Sebagai istri dan sebagai sahabat. Raka mencoba meraih tangan Dina. Tapi wanita itu menepis. Aku gak mau kamu minta maaf. Karena maaf tidak bisa mengembalikan waktu. Tidak bisa menghapus luka. Dina masuk ke kamar. Ia mengunci diri, dan malam itu, untuk pertama kalinya, ia menulis surat panjang untuk dirinya sendiri. Bukan untuk Raka, bukan untuk Nia. Tapi untuk hatinya yang sudah terlalu lama bertahan di atas kepalsuan. Esoknya, Dina memutuskan untuk pergi ke rumah orang tuanya di Karawang. Ia hanya membawa satu koper dan beberapa pakaian. Raka tidak bisa menghentikannya. Jangan pergi, sayang, aku butuh kamu, kata Raka sambil memeluknya. Dina hanya menatap wajah suaminya itu. Wajah yang dulu ia cintai setulus hati. Kini terasa asing. Aku juga butuh kamu. Tapi kamu justru menghancurkan aku. Raka menangis. Tapi Dina tetap melangkah keluar. Sesampainya di Karawang, Dina disambut hangat oleh ibunya. Tapi ia tidak langsung bercerita. Ia hanya berkata ingin istirahat. Beberapa hari ia diam. Tapi saat ibunya melihat matanya yang kosong dan wajahnya yang pucat, ia tahu anaknya sedang menyimpan luka besar. Dina mulai belajar hidup sendiri lagi. Ia mengajar di TK kecil dekat rumah ibunya. Anak-anak menyukai senyum dan kelembutannya, meski sesekali mata itu tampak berkabut. Namun di satu sisi, berita kehamilan Nia makin menyebar. Foto-foto baby bump Nia tersebar di media sosial. Banyak teman lama yang memberi selamat, tak tahu bahwa ayah dari bayi itu adalah suami sahabatnya sendiri. Hingga suatu hari, Dina mendapat pesan dari seorang teman lama. Din, kamu gak marah lihat ini? Dikirimkan foto Nia sedang foto maternity. Di sampingnya, berdiri Raka. Tersenyum. Memeluk perut Nia. Dengan caption, akhirnya, hadiah terindah dari Allah setelah sekian lama menanti. Dina tidak menangis. Ia hanya menyimpan ponselnya. Lalu membuka sajadah. Dan menangis di atasnya. Musim hujan belum usai. Langit Karawang hampir setiap hari mendung. Seperti mencerminkan isi hati Dina yang semakin hari semakin dingin. Sudah sebulan ia menetap di rumah ibunya. Ia mulai beradaptasi dengan lingkungan barunya. Mengajar anak-anak di taman bermain kecil milik desa, menyiram bunga setiap pagi, dan duduk di teras sore hari sambil membaca buku. Namun bayangan masa lalu masih menghantuinya. Tiap kali mendengar tangisan bayi tetangga, hatinya tersayat. Tiap kali melihat pasangan suami istri berboncengan sepulang belanja, pikirannya kembali ke sosok Raka. Dan tiap kali membuka ponsel, ia harus menahan diri untuk tidak membuka akun media sosial Nia. Tapi pagi itu, semuanya pecah. Dina baru selesai mengajar saat salah satu wali murid, Bu Tari, menghampirinya sambil berkata, Bu Dina, saya lihat teman ibu yang cantik itu, yang dulu sering ke rumah ibu waktu di Bekasi, sekarang hamil ya? Saya lihat fotonya sama suami ibu. Dina menoleh cepat. Teman yang mana ya, Bu? Itu, yang namanya Bu Nia. Saya lihat dia upload foto di Facebook. Dia hamil besar, Bu. Dan, di foto itu, suami ibu ada di sampingnya. Dina menelan ludah. Ia hanya tersenyum kecil. Oh, iya Bu, saya kurang ikuti lagi kabarnya. Setelah Bu Tari pergi, Dina membuka ponselnya dengan tangan gemetar. Ia membuka akun Nia yang masih bisa diakses secara publik. Dan di sana, terpampang nyata sebuah foto yang membuat jantungnya serasa diremas. Nia berdiri mengenakan gaun hamil berwarna ungu muda, perutnya besar. Di sampingnya, Raka berdiri sambil tersenyum, tangan memegang perut itu. Di bawah foto, tertulis caption, "Terima kasih ya Allah, setelah 10 tahun, akhirnya kami diberi keajaiban." Dina tak bisa membaca lebih jauh. Ia segera menutup layar, lalu memasukkan ponselnya ke tas. Namun yang tak bisa ia tutup adalah luka di hatinya. Luka itu terbuka lagi, seperti sayatan lama yang baru disiram air garam. Hari itu, Dina tidak pulang ke rumah ibunya. Ia memilih duduk di bawah pohon besar dekat sekolah, memandang langit.
Angin berhembus pelan, membawa suara burung dan dedaunan jatuh. Tapi tidak bisa membawa pergi sesak yang menumpuk di dadanya. Aku berusaha sabar. Ya Allah, aku diam. Aku menahan diri, tapi mereka menginjak harga diriku terlalu dalam. Bisiknya pelan. Sore itu, Dina mengambil keputusan. Ia kembali ke Bekasi, namun bukan untuk kembali ke rumah Raka. Ia menginap di kosan lama temannya, Mbak Reni, yang dulu sama-sama guru honorer. Aku cuma numpang sebentar. Mbak, aku ada urusan pribadi, ujar Dina sambil menunduk. Mbak Reni memeluknya. Kamu tinggal aja di sini selama mau, Din. Aku selalu ada buat kamu. Besoknya, Dina membeli satu gaun sederhana dan sepatu hak kecil. Ia berdandan rapi. Wajahnya tetap tenang. Tapi dalam hatinya, badai sedang menanti saat yang tepat untuk meledak. Ia menyewa satu tempat kecil di sebuah rumah makan untuk mengadakan acara kecil peringatan 10 tahun pernikahannya. Ia kirim undangan hanya ke orang-orang terdekat, termasuk Nia dan Raka. Raka datang malam itu dengan pakaian batik, seperti biasanya. Namun Nia datang lebih lambat. Perutnya yang membesar membuat langkahnya lambat. Tapi ia tetap berusaha tersenyum. Aku gak nyangka kamu ngundang aku, Din, ujar Nia saat duduk di sampingnya. Dina menoleh, senyumnya manis namun dingin. Kamu terlalu spesial untuk dilewatkan. Acara dimulai sederhana. Hanya makan malam kecil, tidak ada pidato resmi. Semua tamu tampak nyaman. Sampai akhirnya Dina berdiri, memegang mikrofon, lalu berkata, "Terima kasih teman-teman sudah datang malam ini. Malam ini adalah 10 tahun usia pernikahanku. Harusnya aku merayakan ini dengan suamiku dan mungkin anakku. Tapi hidup tidak selalu berjalan seperti yang kita harapkan." Ruangan hening. Tapi aku tetap bersyukur. Karena di usia pernikahan yang ke-10 ini, aku mendapat kado paling berharga. Ia membuka map kecil yang ia bawa. Mengangkatnya tinggi-tinggi. Di dalamnya, salinan hasil laboratorium Raka. Ini adalah hasil pemeriksaan medis suamiku. Tertulis jelas bahwa dia mengalami azoospermia. Artinya, dia tidak bisa memiliki anak secara biologis. Beberapa tamu mulai berbisik. Nia mulai gelisah. Raka menunduk, wajahnya tegang. Tapi anehnya, sahabatku sendiri tiba-tiba mengandung. Dan dia berdiri di samping suamiku dalam foto-foto bahagia mereka. Semua mata menoleh ke arah Nia. Perempuan itu mulai panik. Wajahnya pucat. Tangannya gemetar. Jadi aku tanya di sini, siapa ayah dari anak dalam perutmu, Nia? Suara Dina tenang. Tapi kata-katanya seperti pedang yang menusuk langsung ke jantung. Nia menangis. Tangisnya pecah seperti banjir yang tak terbendung. Maafkan aku, Din, aku gak pernah niat aku hilaf aku. Dina hanya tersenyum. Lalu meletakkan mikrofon. Ia tidak butuh pengakuan. Karena malam itu, ia tidak sedang mencari permintaan maaf. Ia hanya ingin semua tahu bahwa ia bukan perempuan bodoh. Raka mencoba mengejar Dina saat ia keluar dari tempat itu. Dina, tolong dengerin aku. Tapi Dina menoleh, menatap dengan mata yang tak lagi menyimpan cinta. Kak, aku pernah cinta mati sama kamu. Tapi sekarang aku mati dalam cinta itu. Ia pergi malam itu, meninggalkan semua tamu yang masih terdiam. Nia terduduk di kursi, menutup wajah dengan tangannya. Sementara Raka hanya bisa terdiam dalam kehancuran yang ia buat sendiri. Setelah malam itu, semua terasa hening. Hening yang menyisakan gemuruh dalam dada mereka yang terlibat. Tak ada lagi kabar dari Raka, tak juga dari Nia. Media sosial mulai sunyi. Mereka yang biasanya berlomba memamerkan kemesraan kini menghilang bak di telan bumi. Namun tidak dengan Dina. Ia justru bangkit perlahan, seperti bunga yang mekar di musim gugur. Luka itu memang belum sembuh, tapi ia belajar merawatnya. Tidak lagi untuk membalas, tapi untuk menyembuhkan. Dina memilih kembali ke Karawang. Ia memutus semua akses dengan Raka, mengganti nomor, menghapus akun media sosial. Ia tidak ingin lagi tahu apapun tentang mereka. Namun satu hari, takdir kembali mengetuk. Malam itu, Dina sedang membaca buku ketika ibunya masuk ke kamar dengan wajah khawatir. Din,
Tadi ada orang yang titip surat buat kamu. Katanya penting. Tapi dia gak mau bilang namanya. Dina menatap amplop yang diberikan ibunya. Amplop coklat tua, tanpa nama, tanpa cap pos. Hanya bertuliskan tangannya sendiri. Untuk Dina. Ia membuka surat itu perlahan. Dina, aku tahu aku tidak pantas lagi menyebut namamu. Tapi aku harus jujur. Anak yang aku kandung sekarang, bukan hanya hasil dari hilaf. Tapi hasil dari dosa yang aku pelihara diam-diam. Aku hancur dan kamu berhak tahu segalanya. Waktu itu Raka curhat. Katanya kamu terlalu sibuk dengan promil. Dia merasa kesepian. Aku juga sedang rapuh. Kami saling mengisi. Tapi kami lupa bahwa luka kami bukan alasan untuk menghancurkan orang sebaik kamu. Setelah kamu pergi malam itu, Raka mulai berubah. Dia sering termenung. Tak bicara. Lalu seminggu yang lalu, dia pergi dari rumah kontrakan. Dia menulis surat juga untukku. Katanya, dia gak bisa hidup berdampingan dengan dosa yang dia buat. Aku sekarang sendirian. Dan bayi ini, terus menendang dari dalam. Kadang aku merasa dia seperti sedang bertanya, siapa ibuku sebenarnya? Dan apa yang telah dia perbuat? Dina, doakan aku. Doakan anak ini. Karena aku sudah tak punya siapa-siapa lagi. Dina memeluk surat itu. Hatinya tidak lagi membara. Tidak pula menangis. Ia hanya menghela napas panjang. Begitu ya, Nia. Beberapa hari berlalu. Dina fokus pada keseharian. Ia menyiram bunga, menulis, dan semakin aktif mengajar. Anak-anak di TK kecil itu menjadi penyembuh yang luar biasa. Tawanya, pelukannya, dan pertanyaannya yang polos membuat Dina merasa hidupnya belum selesai. Tapi malam itu, Dina terbangun dari tidur karena mimpi yang aneh. Ia bermimpi berada di lorong rumah sakit. Sunyi, dingin. Lalu ia mendengar suara tangis bayi. Saat ia mengikuti suara itu, ia melihat seorang bayi di dalam inkubator. Tak ada siapa-siapa. Hanya bayi itu, dan sebuah kalung yang tergantung di dinding. Kalung milik Nia. Paginya, Dina membuka ponsel lama yang sudah tidak ia gunakan. Di dalamnya, tersimpan beberapa nomor lama, termasuk nomor klinik tempat Nia dulu rutin kontrol. Ia ragu. Tapi akhirnya menelepon. Selamat pagi, ini klinik Bunda? Ya, benar Bu. Ada yang bisa kami bantu? Saya mencari informasi tentang pasien bernama Nia Putri. Apakah dia masih rutin kontrol? Petugas di ujung sana terdiam sejenak. Maaf Bu, kami tidak bisa memberikan informasi pasien. Kalau begitu, apakah benar beliau baru saja melahirkan? Petugas itu lagi-lagi diam. Lalu dengan suara pelan menjawab. Beliau sudah melahirkan, Bu. Tapi, bayinya masih dalam inkubator. Dan ibunya belum sadarkan diri karena mengalami pendarahan hebat. Dina terdiam. Hari itu, ia memberanikan diri datang ke klinik. Ia tak tahu kenapa. Tapi ada sesuatu dalam mimpinya semalam yang belum bisa ia pahami. Sesampainya di sana, suster mengenalinya. Bu Dina? Ya Allah. Bu Nia sering menyebut nama ibu waktu masih sadar dulu. Dina dibawa ke ruang inkubator. Di sana, bayi mungil terbaring dengan alat bantu pernapasan. Wajahnya tenang. Matanya belum terbuka sempurna. Tapi ada sesuatu dalam wajah itu yang membuat hati Dina bergetar. Dia lahir prematur. Bu. Paru-parunya belum kuat. Tapi dia pejuang kecil. Terus bertahan walau ibunya belum sadar. Bagaimana dengan ibunya? Tanya Dina pelan. Masih koma. Sudah 3 hari. Dokter sedang berusaha, tapi kondisinya lemah sekali. Dina berdiri di samping inkubator. Ia menyentuh kaca pelan. Dan tanpa ia sadari, air matanya mengalir. Ya Allah, selamatkan anak ini, dan ibunya jika masih engkau kehendaki, bisiknya. Sore itu, Dina memutuskan untuk menunggu di ruang tunggu. Ia duduk diam, menatap langit senja dari balik jendela. Beberapa jam kemudian, suster masuk dengan wajah panik. Bu, ibunya sadar. Tapi dia terus memanggil nama ibu. Dina segera masuk ke ruang rawat. Nia terbaring lemah. Wajahnya pucat, tubuhnya penuh alat infus.
Tapi matanya terbuka. Dan saat melihat Dina, bibirnya bergetar. Din, maafin aku. Dina duduk di samping tempat tidur. Menggenggam tangan Nia yang dingin. Aku gak marah lagi, Nia. Tapi kamu harus kuat. Anakmu nunggu kamu. Nia menangis. Tapi tak lama, tangannya melemah. Monitor detak jantung mulai menurun. Suster masuk, memanggil dokter. Dina mundur. Ia berdiri di sudut ruangan, memeluk diri sendiri. Beberapa menit kemudian, dokter keluar. Maaf, Bu. Bu Nia tidak tertolong. Dina terduduk. Jiwanya seperti luruh bersama detik waktu yang berhenti. Malam itu, Dina berdiri di samping jenazah sahabatnya. Ia memandikan jasad Nia dengan tangan sendiri. Ia mengenakan mukena terbaik milik Nia. Lalu menyalatkan dengan air mata yang tak berhenti. Setelah semua selesai, bayi Nia dibawa ke ruang rawat biasa. Dina menamainya Aira. Bayi yang lahir dari dosa. Tapi tak berdosa. Hari-hari setelah kepergian Nia terasa sunyi. Dina membawa bayi mungil yang diberi nama Aira kembali ke rumah ibunya di Karawang. Tidak ada acara serah terima yang formal. Tidak ada keluarga dari pihak Nia yang datang. Semua proses pengambilan bayi diserahkan oleh pihak rumah sakit kepada Dina. Satu-satunya orang yang sejak awal terus ada dan hadir mendampingi. Kalau bukan karena ibu, mungkin bayi ini tidak bisa bertahan, ujar perawat senior yang ikut melepas mereka. Dina memeluk Aira dengan penuh cinta. Bayi itu kecil, tapi matanya begitu kuat. Seolah tahu bahwa hidupnya akan penuh ujian sejak awal, namun ia tetap bertahan. Di rumah, ibu Dina menyambut Aira dengan haru. Insya Allah, ini takdir yang indah, Din. Allah mempercayakan amanah besar buat kamu. Dina hanya tersenyum pelan. Ia belum tahu apa yang akan terjadi di hari esok, tapi satu hal pasti, sejak Aira hadir, ia merasa hidupnya kembali memiliki makna. Namun takdir belum selesai menguji. 2 minggu setelah pemakaman Nia, Dina mendapat telepon dari sebuah rumah sakit jiwa di daerah Depok. Apakah benar Ibu Dina, istri dari Raka Pratama? Dina terdiam sejenak. Iya, betul. Mohon maaf, Bu. Pasien atas nama Raka Pratama saat ini berada dalam perawatan kami. Beliau datang dalam kondisi linglung dan tak terkendali. Saat ditanya identitas, beliau menyebut nama ibu berulang kali. Jantung Dina berdebar. Ia belum mendengar kabar dari Raka sejak malam di acara pernikahan itu. Tidak juga setelah kematian Nia. Dan kini, tiba-tiba, hari itu juga, Dina pergi ke Depok. Ia meninggalkan Aira sementara bersama ibunya. Di rumah sakit itu, Dina dipersilakan masuk ke ruang observasi. Di balik kaca pembatas, ia melihat sosok pria yang dulu sangat ia cintai. Raka duduk di sudut ruangan. Rambutnya berantakan. Wajahnya kusut dan pucat. Ia berbicara sendiri. Kadang tertawa. Kadang menangis. Dan tiba-tiba, saat matanya menangkap Dina yang berdiri di balik kaca, ia langsung berteriak. Dina, sayang, aku udah pulang. Maafin aku, ya. Dina menggenggam dadanya. Perih. Tapi bukan karena cinta. Melainkan karena melihat seorang manusia yang dulunya begitu ia kagumi, kini luluh lantak oleh dosa yang ia buat sendiri. Dokter yang mendampinginya berbicara pelan. Beliau mengalami gangguan psikotik pasca trauma. Ada kemungkinan besar dipicu oleh tekanan mental yang ia alami terus-menerus. Dia menyebut nama ibu dan seorang perempuan bernama Nia secara berulang, hampir setiap hari. Dina menunduk. Matanya memerah. Tapi ia tetap tegar. Apakah dia bisa sembuh? Masih dalam observasi, Bu. Tapi butuh waktu lama. Bahkan mungkin bertahun-tahun. Sebelum pulang, Dina mendekat ke pintu kaca. Ia memandangi Raka dari jauh. Pria itu terus berbicara sendiri sambil memeluk bantal. Sesekali menyanyikan lagu ulang tahun, seolah tengah memeluk bayi. Langkah Dina terasa berat saat meninggalkan rumah sakit itu. Tapi dalam hatinya, ia tahu ia tak punya pilihan selain meninggalkan masa lalu. Karena masa depan kini sedang tertidur di pelukannya. Aira tumbuh dengan cepat. Setiap harinya, bayi itu semakin pintar, semakin ceria. Dina menyapihnya dengan penuh kasih.
Ia menyuapi sambil bercerita, membacakan doa, dan menyanyikan lagu lembut yang dulu sering dinyanyikan ibunya saat ia kecil. Meski secara hukum ia belum mengadopsi Aira secara resmi, tapi masyarakat sekitar sudah mengenal mereka sebagai ibu dan anak. Suatu hari, Dina mengantar Aira imunisasi ke puskesmas. Saat hendak mendaftar, petugas meminta kartu identitas dan dokumen lahir bayi. Dina menyerahkan berkas seadanya. Tapi suster yang memeriksa justru terlihat heran. "Bu, apakah ibu yakin ini benar data bayinya?" Dina mengangguk. "Saya hanya menerima surat lahir dari rumah sakit. Itu pun tak lengkap. Saya yang mengurus semuanya." Suster itu memanggil bidan kepala. Setelah mereka berdiskusi cukup lama, Dina diajak ke ruang belakang. "Bu Dina, kami temukan hal yang cukup mengejutkan. Data bayi ini terhubung dengan nomor ID peserta program bayi tabung dari rumah sakit yang berbeda. Dan dari hasil pencocokan DNA yang pernah dicatat, bayi ini ternyata memiliki kecocokan biologis dengan ibu." Dina terdiam. Tak bisa berkata-kata. "Maksudnya?" "Bayi ini adalah hasil dari embrio program bayi tabung yang sempat gagal terdaftar karena kesalahan sistem. Embrio itu berasal dari program ibu beberapa tahun lalu. Tapi karena ada kesalahan pencatatan dan donor sperma tak sesuai, bayi ini tidak pernah diberitahukan kepada pihak ibu. Saat ibu memutuskan untuk tidak lanjut karena merasa gagal, embrio itu disimpan. Dan beberapa bulan kemudian, entah bagaimana, program itu dijalankan kembali dan melibatkan Ibu Nia sebagai penerimanya." Dina hampir jatuh dari kursi. Dunia di sekitarnya seperti berputar. Suara suster terdengar jauh. "Bayi ini, Aira, adalah darah dagingnya sendiri." Dina menutup wajah dengan kedua tangan. Tangisnya pecah. Selama ini ia merasa Allah menaruh luka di hatinya begitu dalam. Tapi ternyata, Allah menyimpan jawaban di tempat yang tak pernah ia sangka. Aira bukan hanya amanah, tapi benar-benar buah hatinya sendiri. Sejak hari itu, segalanya berubah. Dina menatap Aira dengan pandangan berbeda. Jika sebelumnya kasih sayang itu tumbuh karena keikhlasan, kini kasih itu dilipat gandakan oleh darah dan takdir. Bayi mungil yang selama ini ia peluk dengan cinta, ternyata benar-benar berasal dari rahimnya sendiri. Malam itu, Dina sholat tahajud lebih lama dari biasanya. Di atas sajadah tua peninggalan almarhum ayahnya, ia sujud penuh air mata. Ya Allah, betapa besar rahmat MU. Betapa indah cara MU mengembalikan yang pernah hilang. Aku pernah mengira hidupku hanya dipenuhi luka. Tapi engkau sembunyikan hadiah di balik kehancuranku. Aira tumbuh sehat. Hari-harinya penuh tawa, penuh pelukan hangat dari ibu yang kini mencintainya lebih dari apapun. Dina kembali mengajar, lebih semangat dari sebelumnya. Anak-anak di sekolah menyayangi Aira, dan bahkan kepala sekolah menyebut Dina sebagai sosok ibu yang luar biasa kuat. Namun, meski hatinya perlahan sembuh, luka lama sesekali masih mengetuk. Suatu sore, seorang pria datang ke sekolah. Wajahnya Dina kenali, meski sudah kurus dan nampak jauh lebih tua. Namanya Pak Aji, tetangga lama di Bekasi. Ia datang dengan membawa kabar yang selama ini tak pernah Dina cari. "Dina, maaf kalau aku ganggu. Aku cuma diminta seseorang untuk menyampaikan ini." Pak Aji menyerahkan sebuah kotak kayu kecil. "Dari Raka." Dina mematung. "Dia masih di tempat itu?" tanya Dina pelan. Pak Aji mengangguk. "Kadang sadar, kadang tidak. Tapi selama sadar, yang dia minta cuma satu. Tolong sampaikan ini ke kamu. Dan jangan paksa dia pulang." Dina membawa kotak itu ke rumah. Ia menatapnya lama sebelum akhirnya membukanya. Di dalamnya ada sehelai surat, kalung kecil berbentuk hati, dan foto usang pernikahan mereka 10 tahun silam. Surat itu ditulis dengan tinta biru. Tulisannya goyah tapi penuh isi. "Dina, aku gak akan minta maaf lagi. Karena aku tahu, semua sudah terlambat. Tapi aku ingin kamu tahu, aku setiap malam minta ampun sama Allah. Aku sadar, aku tidak hanya menyakiti kamu, tapi juga anak yang dulu kita harapkan. Aira, kalau kamu membaca surat ini setelah besar, ketahuilah, ayahmu adalah orang yang pernah gagal menjadi laki-laki baik. Tapi kamu adalah cahaya dari kesalahanku. Dina, jika nanti aku tidak bisa sembuh, tolong doakan aku.
Aku tidak pantas mendampingimu, tapi biarkan aku meninggalkan dunia ini dengan tenang, setelah tahu kamu dan Aira bahagia. Dina memeluk surat itu. Tangisnya meledak. Bukan karena cinta, tapi karena luka yang sudah mengering, kini terasa berdenyut kembali. Tapi tak ada lagi kemarahan. Yang tersisa hanyalah simpati dan doa. Beberapa bulan kemudian, Dina akhirnya memutuskan untuk mengurus adopsi resmi Aira. Prosesnya panjang. Ia didampingi oleh seorang pengacara syariah dari lembaga sosial. Setelah melewati berbagai tahapan, akhirnya Aira sah menjadi anak kandung secara hukum dan agama. Hari pengesahan itu, Dina mengenakan gamis putih. Aira, yang sudah mulai bisa berjalan, mengenakan gaun kecil warna biru muda. Saat hakim mengetuk palu dan mengucapkan kalimat pengesahan, semua orang di ruangan menitikkan air mata. Aira Prameswari kini secara sah menjadi anak dari Dina Ramadhani. Dina memeluk putrinya. Ia membisikkan di telinga kecil itu, "Kamu bukan hanya titipan. Kamu adalah doaku yang dikabulkan dengan cara paling misterius oleh Allah." Aira tersenyum. Dan untuk pertama kalinya, ia menyebut kata yang selama ini Dina tunggu, "Ibu." Beberapa orang yang hadir dalam ruangan pengadilan itu menangis pelan. Tidak karena sedih, tapi karena menyaksikan betapa kuatnya cinta yang tak terlihat tapi nyata. Hari-hari Dina kembali cerah. Ia menulis buku tentang perjalanannya. Buku itu diberi judul, Tangis yang Ditukar Surga. Diterbitkan oleh penerbit besar, dan menjadi inspirasi banyak perempuan. Beberapa media nasional meliput kisahnya. Bahkan ia diundang menjadi pembicara seminar tentang ketabahan dan perjuangan perempuan. Di akhir seminar, seorang ibu muda bertanya, "Bu Dina, apakah ibu masih percaya cinta setelah semua yang ibu alami?" Dina tersenyum. Cinta itu tidak pernah salah. Tapi kadang kita terlalu memaksa cinta dari orang yang salah. Saya percaya cinta, karena saya melihatnya setiap hari di mata anak saya. Malam itu, Dina dan Aira duduk di beranda rumah, memandangi bintang. Aira memeluk boneka beruang kesayangannya. Dina membacakan doa sebelum tidur, lalu menatap langit. "Ya Allah, terima kasih telah menukar dukaku dengan senyum anak ini. Aku rela kehilangan banyak hal, asalkan tidak kehilangan ridho MU." Dan langit malam menjawab dengan ketenangan yang dalam. Karena saat hati sudah berdamai, maka hidup pun akan menemukan jalannya. Tahun-tahun berlalu begitu cepat. Aira kini sudah duduk di bangku sekolah dasar. Wajahnya ceria, rambutnya panjang dikuncir dua, dan setiap pagi Dina mengantar dan menjemputnya dengan sepeda motor kecil yang dibelinya dengan hasil menulis. Tak ada yang tahu kisah panjang di balik kehadiran Aira selain mereka berdua. Di mata tetangga dan masyarakat sekitar, Dina adalah seorang ibu tunggal hebat yang membesarkan anak angkat dengan penuh cinta. Dan Aira adalah anak yang cerdas, sopan, dan murah senyum. Ia sering jadi juara kelas, dan selalu membawakan bunga liar dari halaman sekolah untuk ibunya. "Buat ibu, karena ibu suka bunga," ucapnya suatu pagi, menyerahkan setangkai bunga rumput dengan polos. Dina memeluk anak itu erat. "Terima kasih, nak, bunga dari kamu lebih indah dari semua bunga di dunia." Namun seiring waktu, Dina tahu akan tiba saatnya kebenaran harus diceritakan. Suatu malam, Dina duduk di meja kerjanya. Di hadapannya, terbuka sebuah buku jurnal. Ia menulis surat panjang. Tapi bukan untuk pembaca bukunya. Bukan untuk masyarakat. Surat itu untuk Aira. "Aira sayang. Hari ini kamu tertidur setelah bermain seharian di sekolah. Kamu tertawa, berlari, dan memelukku seperti biasanya. Tapi di dalam dada ibu, selalu ada hal yang belum pernah ibu ceritakan. Kamu tahu, nak, ibu dulu sangat ingin memiliki anak. Ibu berdoa setiap malam, berharap Allah mengizinkan satu bayi hadir di rahim ibu. Tapi tahun demi tahun berlalu, dan bayi itu tak kunjung datang. Ibu hampir putus asa, sampai akhirnya Allah mengirimmu ke pelukan ibu dengan cara yang paling tak terduga. Dulu, ibu hanya berpikir kamu anak dari sahabat ibu yang sudah tiada. Tapi ternyata kamu adalah darah daging ibu sendiri. Hasil dari perjuangan ibu yang bahkan tidak ibu sadari telah membuahkan keajaiban. Kamu adalah doaku yang selama ini tak tahu bagaimana dikabulkan. Aira, suatu hari nanti kamu akan dewasa.
Mungkin kamu akan bertanya siapa ayahmu. Dan ibu tidak akan pernah menutupinya. Ayahmu adalah lelaki yang pernah ibu cintai sepenuh hati. Tapi ia tersesat. Ia terluka. Dan ia tidak mampu memperbaiki dirinya sendiri. Kini ia hidup jauh dari sini. Dalam sunyi. Dalam penyesalan. Tapi dia pernah mencintaimu, Aira. Dalam caranya sendiri. Jangan pernah membenci masa lalu. Karena dari masa lalu itulah kamu lahir sebagai anak yang luar biasa. Maafkan ibu jika nanti kamu kecewa saat tahu semuanya. Tapi percayalah, ibu tak pernah menyesal merawatmu. Karena setiap pelukmu, setiap panggilan, ibu, dari bibirmu, adalah anugerah paling besar dalam hidup ibu. Semoga saat kamu membaca surat ini nanti, kamu sudah cukup bijak untuk memahami bahwa cinta tidak selalu hadir dalam bentuk yang sempurna, tapi bisa hadir dalam luka dan sembuh dalam doa. Ibu selalu mencintaimu. Dina. Setelah menulis surat itu, Dina menyimpannya di dalam kotak kayu yang ia beri nama, Kotak Kenangan Aira. Di dalamnya juga ada foto-foto kecil, potongan pita rambut pertama Aira, dan surat terakhir dari Raka. Ia tidak pernah membakar atau membuang surat-surat lama itu. Ia menyimpannya bukan karena dendam, tapi karena itu adalah bagian dari perjalanan yang membentuk siapa mereka hari ini. Beberapa tahun kemudian, Aira remaja. Ia mulai suka membaca. Suatu hari, ia menemukan kotak itu. Dina awalnya panik, tapi Aira hanya tersenyum. Aku belum buka isinya, Bu. Tapi, boleh gak aku tahu semuanya? Dari ibu langsung. Dina duduk di sampingnya. Ia menghela napas panjang. Mungkin ini saatnya. Malam itu, di ruang tamu rumah kecil mereka, Dina bercerita dari awal. Tentang ke-10 tahun pernikahannya. Tentang sahabat yang berkhianat. Tentang bayi yang dulu datang di waktu yang tidak diduga. Dan tentang ayah kandung Aira yang kini tinggal dalam sunyi. Aira tidak menangis. Ia hanya memegang tangan ibunya erat. Jadi, aku anak kandung ibu. Ya, Nak. Kamu anak kandung ibu. Kamu berasal dari rahim ini. Dari darah ini. Dan ayahku? Ia pernah menjadi bagian dari hidup ibu. Tapi sekarang, ibu dan kamu sudah cukup saling melengkapi. Aira memeluk Dina. Aku gak butuh siapa-siapa lagi, Bu. Cukup ibu. Karena ibu adalah segalanya buat aku. Pelukan itu menghapus sisa luka yang mungkin masih tertinggal. Dan malam itu, bintang terlihat lebih terang di langit Karawang. 2 tahun kemudian, Dina dan Aira berangkat ke sebuah rumah pemulihan jiwa di Jawa Barat. Raka masih tinggal di sana, namun sudah lebih tenang. Rambutnya mulai beruban. Tubuhnya ringkih. Tapi saat melihat Dina dan Aira masuk, matanya langsung berkaca-kaca. Dina. Aira. Aira berdiri kaku. Dina menggenggam tangannya. Kita di sini bukan untuk menghakimi, tapi untuk memberi maaf. Raka menangis pelan. Ia tidak berani menatap mata Aira. Namun gadis itu justru mendekat, lalu memeluk Raka dengan pelan. Aku gak tahu harus manggil kamu apa, tapi terima kasih, karena tanpamu, aku gak akan lahir. Raka menangis keras. Seumur hidupnya, baru kali itu ia merasa benar-benar dimaafkan. Sebelum pulang, Aira meletakkan sepotong bunga kertas yang ia lipat sendiri di meja samping Raka. Jaga diri baik-baik. Kami pulang dulu. Dina dan Aira meninggalkan tempat itu dengan damai. Tidak ada dendam. Tidak ada luka yang tersisa. Hanya bekas-bekas perjuangan yang kini tumbuh menjadi cahaya. Di usia senja, Dina masih mengajar. Aira tumbuh jadi wanita tangguh. Ia menjadi penulis seperti ibunya. Karya pertamanya adalah novel berjudul Aku Lahir dari Doa. Sebuah novel berdasarkan kisah nyata tentang perempuan yang dikhianati, namun bangkit lebih kuat dari siapapun. Dan di halaman pertama novelnya, Aira menulis, "Untuk ibu, perempuan terhebat dalam hidupku, yang mengajarkan bahwa luka bukan untuk disimpan, tapi untuk disembuhkan, dan dijadikan kekuatan mencintai lebih dalam."